Hai, good morning. Di Jakarta pasti udah pagi. Di sini masih malam. Aduh. Gila, yang live pagi banyak banget. Oke, di sini. Tunggu. Oke, di sini bukan bangun tidur, tapi belum tidur karena di sini baru jam 11:30 something, 11:30 malam. Jadi gue baru mau tidur, lu pada udah bangun, itu yang benar. Karena gue udah mau tidur, jadi lampu gue matiin, gue pakai sinar dari handphone. Gue beneran totally gue nggak bisa tidur, guys. Kok sendiri bobonya, nanti kalau gue berdua dibilang apa? Sendiri ditanya kenapa sendiri. Kalau gue tidur emang sukanya gelap, gak suka terang. Kapan pulang ke Indo? Wah, gue gak tahu deh. Di Indo, gue ke Indo cuma buat kerja sama ngurus anak doang sih. Zurich, Hobah. Mampir ke Rotterdam sini, enak sendirian, tenang. Serem gak tidur sendirian di sana? Ya enggak lah. Lu pikir kayak di Jakarta ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada tuyul, ada pocong, apa lagi tuh. Di sini nggak ada. Di sini dia vampir. Mana ada. Paris Fashion Week it's done already. It's over. Udah nggak ada, udah selesai dari tanggal 6 kemarin. Kalaupun ada itu tinggal after partinya sama dinner-dinernya. Banyak yang komen di IG Shopee gimana tuh? Iya nggak apa-apa. Kenapa emang? Peduli gitu Shopee sama komen-komennya? Nggak peduli dia mah. Kaniki kapan ke Ukraina? Ukraina. Kayaknya Medina Latif sama Medina Musa duluan deh. Geng-geng itu yang ke Ukraina biar dibasoka. Biar dibom. Nggak ketemu sama artis-artis Indo di sana, Kak? Enggak. Karena kalau sama Kak Igun besok ketemu, tapi sama yang lain enggak. Karena mereka kesini kerja, bukan liburan. Kerja diatur, nggak bisa kesana, nggak bisa kemari. Jadi nggak ketemu. Parfum favoritnya apa? Wah, banyak. Parfum favoritnya banyak banget. Ketemu sama Babe Cabita kemarin itu karena by accident. Jadi gue mau beli barang di Dior. Terus Babe Cabita juga di Dior mau beliin istrinya tas. Habis itu dia langsung pergi lagi karena dia masih harus kerja sama salah satu ya skincare yang selalu show off hidupnya. Wah, parfum recommended dari gua. Parfum gua rada-rada susah untuk dibeli di Indonesia sih, jadi jangan ditanya deh. Tanggapan kakak Niki tentang Paris Fashion Week yang katanya abal-abal, Kak? Iya. Jadi gini, ini kita bahas lagi ya. Ini mau diambil kayak dimasukin ke akun gosip kayak taruh ke YouTube, haters kayak apapun itu nggak ada masalah.
Karena gue pengen mengedukasi kalian semua warga Indonesia bahwa jangan gampang banget terbodohi dan dibodoh-bodohi sama brand dari skincare dan body lotion yang selalu pakai brand ambassador artis Korea lah, apalah segala macem lah. Padahal boro-boro tuh artis Korea juga make juga enggak itu barang. Cuman karena dibayar aja suruh megang barangnya. Habis itu paling dibuang. Jadi untuk masuk ke Paris Fashion Week itu tuh nggak gampang. Itu susahnya setengah mampus, setengah modar. Nggak gampang itu. Dan brand skincare sama body lotion yang masuk Paris Fashion Week itu tuh bukannya dia kayak diundang dari Paris Fashion Week untuk menghadiri, kayak gua nih dapat invitation misalkan dari Dior International, terus dari Giorgio Armani, sampai gue diundang makan malam after partinya gitu. Cuman gue nggak show off aja, gue nggak posting karena buat gue norak lah kayak gitu-gituan. Jadi mereka itu yang menawarkan diri, ya namanya orang luar negeri ditawarin diri dibayar ya maulah, mereka buang uang buat Eropa ya maulah, tapi mereka tuh tidak termasuk dalam list gitu. Dan mereka tuh gila-gila show off pakai sosokan fashion show lah. Fashion show juga yang hadirin ya orang-orang Indonesia yang mereka bayarin itu tiket pesawatnya sama hotelnya. Selebihnya paling bule-bule yang kolaborasi sama dia. Kalau yang kayak undangan invitation ketemu misalkan sama head manajernya, let's say siapa gitu, Dior kayak, Louis Vuitton kayak, Balenciaga kayak, itu nggak ada. Gitu. Jadi gila-gilanya mereka aja buat show off biar dibangga-banggain sama warga Indonesia. Wah, skincare ini go internasional. Wah, body lotion ini go internasional. Kampret lah. Please lah, jangan, kalian tuh juga harus sering-sering banyak baca deh. Supaya kalian tuh tidak dibodohin nih. Kayak Sakila Abraham nih, ini pasti netizen goblok gitu. Karena cuma bisa bilang iri jelas banget. Iri di mana? Apa yang harus diiriin dari tuh orang tuh apa? Duitnya juga bukan duit halal, duit haram, money laundry, duit orang diputer-puter lagi, dicuci-cuci lagi, dijadiin apa segala macam. Apa yang harus diiriin? Nggak ada lah yang diiriin. Cuman kalian harus pinter gitu loh. Pinter, jangan mau dibodoh-bodohin terus. Paris Fashion Week itu adalah ajang gini. Kenapa sih ada Paris Fashion Week? Sampai artis luar negeri Hollywood pada datang, mancanegara gitu. Karena dari setiap brand itu mengeluarkan barang-barang baru yang tidak akan dikeluarkan di mana-mana, yang akan diperlihatkan terlebih dahulu di show itu. Paham nggak? Makanya lu pada keluar negeri deh. Kalau belum pernah keluar negeri jangan bilang iri bos, nggak makan, nggak pansos, nggak makan, itil, nggak ada kayak begitu kan, gitu rumusnya, nggak ada yang kayak begitu, nggak ada yang dibilang iri segala macam, nggak ada. Gue appreciate sama diri gue sendiri yang bisa cari duit sendiri dengan kaki gue sendiri, nggak dari duit orang diputer-puter, money laundry apa segala macam, nggak ada. Ya terserah lu mau terima mau enggak, terserah. Karena to be honest, produk Paris tuh skincare-nya kayak lotionnya tuh one of the top gitu. Gak mungkin mereka mau make produk-produk skincare yang lagi datang ke Paris atau body lotion datang ke Paris yang ingredientsnya menghancurkan muka dan kulit. Gitu loh. Gak akan gampang masuk sini tuh, pasti bakal banyak banget pintu-pintu yang harus dilewatin. Paham gak? Jadi jangan mau dibego-begoin. Terus tiba-tiba diposting lah di Lambe Tura. Skincare ini berhasil masuk Paris Fashion Week. Gak ada namanya. Gak ada. Paham? Gak ada namanya, gak ada. Di Paris Fashion Week gue dapat undangannya. Gak ada tuh nama yang tertera di situ tuh. Lotionnya kek, skincare-nya kek, nggak ada. Jadi jangan pada gila.
Siapa yang mau pakai produk yang ingredientsnya maklon sama satu pabrik cuma beda nama, terus tiba-tiba masuk ke Paris? Bullshit. Yang ada dibuang, langsung dibakar, diinjek di imigrasi, nggak bisa masuk. Kalau dikasih tau yang bener tuh terima, jangan bilang-bilang sirik, kucing sirik. Ngapain gue sirik-sirik kayak begituan? Gue ini kasih tahu lu pada, biar jangan pada goblok. Gila kali, di sini aja ada satu mall yang khusus jual skincare doang sama lotion. Yang bangga itu adalah mereka bikin fashion show di negara sendiri, Indonesia, bawa orang luar, suruh kolaborasi, itu baru the best. Bikin fashion show di luar negeri, kolaborasi, tidak diakuin. Yang nonton rakyat Indonesia sendiri yang dibayarin. Orang-orang dia juga, yang heboh-heboh dia juga. Yang suruh-suruh live Instagram. Mereka itu live Instagram waktu lagi cara ngadain fashion show itu dipaksa karena dibayar sesuai sama SOP. Kan ada gue di situ, kan gue denger. Ayo cepetan live Instagram ya semua ya. Kan disuruh itu. Artisnya mah mana mau live Instagram. Nora, mereka juga tahu, ih anjing ini Nora banget ya. Tapi gimana, namanya balik lagi, namanya juga duit. Semua orang butuh duit. Ya maulah jelas, orang dibayar. Udah deh, jangan pada show off deh kerjaannya. Di sini sama orang Indonesia yang tinggal di Eropa itu diomongin, tau nggak? Kayak nggak ada malunya. Lu yang anjing 7891 Dede, lu yang anjing. Lu pasti itu dengkotnya ya. Kalau gue anjing, gue gak bisa ngomong. Bisanya ngaung, guk tuh. Kalau ada berita lagi kenapa ikut-ikutan sih? Lu jangan nanya netizen, anjing. Ngapain lu juga nanya ke gue? Dan dijawab aja, dibilang ikut-ikutan. Tolol. Gak berani bahas geprek bensu. Gue bahas di geprek bensu sekarang ya. Nih dengerin, kalau makanan dia buka bukan outlet, apa tuh namanya? Dia punya satu, apa deh namanya sih? Namanya tuh apa tuh tempat yang buat taruh makanan itu? Dia buka satu tempat yang buat taruh makanan itu, memperkenalkan makanan Indonesia ke luar negeri. Make sense. Itu make sense sekali. Karena orang luar itu harus kenal sama makanan Indonesia. Itu make sense. Dengar, siapa bilang gue gak berani bahas geprek bensu? Hah? Tuh gue berani. Kalau geprek bensu make sense dia. Karena dia memperkenalkan makanan Indonesia di Eropa. Which is good. Ngerti? Ya. Tapi kalau kayak skincare, body lotion, teh kucing. Siapa yang mau pakai barang-barang begituan? Di sini produknya keren-keren. Dan udah diuji coba dan gak bisa masuk semau lu pada. Stand makanan, betul. Dia buka stand makanan di sini. Kalau itu masih masuk akal. Dikasih tahu yang bener. Kan gue ada di Paris Fashion Week, mohon maaf nih. Jadi gue ngomong apa yang gue lihat nih. Ya banyak yang pakai, banyak juga yang hancur mukanya. Pas hancur mukanya diancem. Kalau nggak diancem digebugin orangnya. Udah deh, kalau netizen kalau nggak tahu apa-apa cuma digoblok-goblokin dong. Mending diem aja, dengerin aja, gue nggak bacot. Paham? Deh dengerin aja, gue ngebacot. Gak usah pakai ngasih komen kalau nggak tahu. Boro-boro ke Paris lu. Keluar kota aja belum pernah kayaknya. Bingung gue kadang-kadang. Nah, kalau kayak ada satu brand lokal, brand muslim ya, muslim, yang dulu gue pernah pakai juga, punyanya Vivi Jubedi. Nah, kalau Vivi Jubedi itu the real
Dia memang fashion tapi yang untuk brand lokal. Dia ikut sama jadwal brand lokal yang ikut Paris Fashion Week. Ah, itu doang tuh. Tuh terdaftar. Ntar gue share ya. Gue share ya. Kalau nggak percaya, nggak ada tuh 2 produk yang heboh-heboh sendiri bawa sampai 80 orang, satu lagi bawa berapa puluh orang, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Gue nggak diundang sama skincare abal-abal teh anjing itu. Gue diundangnya sama Dior International langsung, mohon maaf, sama Giorgio Armani, mohon maaf. Nggak jadi satu kebanggaan buat gue diundang juga sama dia. Nggak bisa bayar juga, mohon maaf. Pakai segala acara, ditaruh lah videonya di temboknya Champs-Élysées di Paris. Dia heboh sendiri, dia yang taruh sendiri, dia yang bayar sendiri. Orang-orang yang dia bayar yang disuruh heboh-heboh sendiri. Yang satu stand up comedy kayak orang sinting, teriak-teriak di jalan, bangga-banggain. Ada, lihat nih di sini Indonesia, bikin malu, pembodohan publik tuh namanya, tahu nggak? Orang Indonesia digoblok-goblokin sama lu pada yang followersnya banyak. Udah mah Indonesia banyak orang-orang yang gampang di brainwash, ditambah lagi digituin, ya makin aja udah. Kenapa Niki yang sewot? Siapa bilang gue sewot? Gue ngejelasin, cara ngejelasin gue begini. Kalau gak suka jangan ditonton. Ngapa lu juga nonton live Instagram gue? Berarti lu yang sinting. Mungkin kan Niki iri gak diajak. Anjing, gue bayar sendiri, gue beli tiket sendiri, gue hura-hura sendiri. Ngapain gue iri? Lu pikir gue miskin? Harus diajak dulu baru bisa keluar negeri? Sinting kali. Lu cek ya, itu skincare-nya. Itu Maklon, dia punya pabrik. Dia jual skincare dengan ingredient yang sama. Cuman diganti namanya beda-beda. Lu nya aja netizen yang goblok. Gak percaya, lu cek. Pansos. Boro-boro gue pansos. Gue jadi artis udah 13 tahun. Ngapain gue pansos? Lu hitung kalkulasi ya. Kalkulasi nih. 5 tahun katanya. Gak sampai 5 tahun. Katanya dia sukses. Tuh yang punya skincare. Sukses nih ceritanya. Lu kali kalau sebulan itu laku 10.000 itu udah paling dahsyat laku skincare di Indonesia udah paling dahsyat. Itu 20.000. Kali 5 tahun. Bisa tuh kebeli RM sampai banyak. Bisa tuh kebeli Himalaya sampai banyak. Bisa tuh dia beli mobil sport sampai banyak. Bisa tuh dia beli private jet itu. Lu pikir, lu kalkulasiin kalau lu akuntansi ya, finansial segala macem. Lu hitung. Otak pada dipakai anjing. Jangan cuma bisa komen-komen doang lo. Gak bisa komen baik-baik gue. Enak tuh kayak begini. Jadi diri sendiri. Gak usah ngusur atur-atur gue suruh komen-komen yang baik deh, gak usah. Kalau gak suka gak usah nonton. Gak ada yang punya helikopter. Gak ada yang punya private jet. Yang punya helikopter sama private jet ada tuh terdaftar namanya. Gak ada tuh orang yang lo sebutin punya. Lu cek itu. Kan bisa itu dicek, di manifest kayak apa segala macam. Pemilik jet pribadi di Indonesia dan helikopter itu sudah terdaftar namanya anjing. Di Indonesia tuh semua bisa diakuin. Jangan pada goblok deh. Heran deh gue. Dikasih
sesuatu yang bener gak terima. Dibohong-bohongin, ditelen. Makanya lo pada stupid. Yang miskin tambah miskin, yang gembel tambah gembel, yang goblok tambah goblok. Udah. Bikin malu tau gak? Bikin malu Indonesia tau gak? Heboh-heboh di luar negeri. Di Eropa, di Paris. Lu pikir itu orang-orang gak ngomongin. Ih gue sih malu. Makanya gue lebih baik menghindar. Gue pergi ke Madrid daripada gue malu dengerin orang-orang pada ngomongin tentang orang Indonesia yang sibuk banget di situ ngurusin begitu-begituan. Nggak usah ngajarin gue diperbaiki tutur katanya. Gue dari dulu udah begini. Dari dulu nggak ada berubah-berubah gue, nggak ada. Dari dulu mau suka syukur, nggak suka bodo amat, kagak rugi gue. Mempromosikan itu bukan begitu jalurnya, ya. Itu namanya malu-maluin warga Indonesia, tahu nggak? Kalau orang luar negeri dikasih kucuran dana, of course dia tentunya mau. Tapi apa yang mereka lakukan di sini itu memalukan warga Indonesia, tahu nggak? Dikira nggak jadi omongan apa? Ih, gue aja pergi makan aja tiba-tiba ada orang Indonesia ngomong yang tinggal di sini aja jijik semua mah. Ya Allah, sumpah nih ya. Gue itu ada di TKP. Udah tempatnya tempat terpencil, kecil, maksain. Udah lah gak usah bahas-bahas begitu. Nanti dibahas juga ntar ujung-ujungnya gue yang dibully. Padahal gue ngomong yang sebenarnya. Gak mau gue dijadiin BA murah, gak bisa bayar mahal. BA gue tuh BA paling mahal. Lu tanya Bening Klinik berapa gue dibayar untuk BA. Lu tanya BA gue tuh termahal di Indonesia. Boleh tanya. Sok siapa? Raffi Ahmad, Gigi, tanyain. Makanya gue mah kagak syuting, tenang hidup gue. Biar deh uang-uang sendiri boro-boro, karena bukan uang sendiri, makanya goblok, makanya dibilangin kalau dapat kucuran dana, duitnya itu jangan dipergunakan untuk hal-hal yang show off. Sok tahu duit sendiri, sok tahu. Netizen tuh tahu apa? Taunya tuh cuman ngebully, komentarin, ngecek-ngecek, kepo-kepo, komen-komen. Itu yang netizen tahu. Duit sendiri, duit sendiri. Tunggu, ntar lagi juga ada yang ngebacot. Itu uang money laundry. Ntar lagi juga bakal dibikin miskin. Semua tuh tinggal tunggu waktu. Capek deh. Orang warga netizen plus 62 itu konyol. Kenapa konyol? Ya, ketika dikasih tahu yang sebenarnya, mereka tidak terima. Mereka maunya dibodohi terus, dibodohi, digoblok-goblokin. Udah digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin dan membela, tetap aja miskin. Nah, itu yang harus dikurang-kurangin. Kalau kalian ngebela, kalian jadi kaya, kecipratan, it's okay. Tapi udah kalian ngebela, udah ngatain orang iri bos, nggak makan, nggak pansos, nggak makan. Tapi kalian juga masih gembel. Untuk apa? Untuk apa? Coba gue tanya, untuk apa kalian hidup? Mending pada minum racun deh lu pada, biar ngurang-ngurangin ya kesulitan yang ada di pemerintahan Republik Indonesia. Mending pada mati deh, pada tewas deh.
Lebih baik deh daripada lu pada hidup cuman jadi benalu, ngapain? Mending pada mampus. Jadi bumerang, nggak ada bumerang, bumerang cuman ada di Instastory. Nah, hidup nggak selamanya tentang kekayaan. Terus lu ngapain? Banding-bandingin, yang ini lebih kaya, yang itu lebih miskin, yang ini. Lah, lu netizen sendiri aja suka ngebanding-bandingin orang kaya sama miskin, terus pakai ngomong lagi. Hidup ini tidak soal tentang kaya dan miskin. Otaknya. Kalau ngomong gampang dibacot, nggak sinkron di otak. Lu aja yang minum racun, jangan gua. Kalau gua itu dipergunakan sama negara. Negara perlu gue. Mending lu aja yang pada benalu, yang pada mampus deh. Mendingan deh. Sebel gue lama-lama. Mending netizen yang pada ngebully itu hidupnya udah bahagia, tinggalnya di rumah, yang gentengnya nggak pakai asbes, jadi kalau hujan nggak bocor, atau triplek, atau lantainya udah marmer. Ini yang ngebully kadang-kadang lantainya, mohon maaf ya, masih dari tanah, pakai tiker, gentengnya asbes, bocor, temboknya dari triplek, tapi ngebully, kan kagak make sense. Mending netizen luar negeri deh ngebully, tapi pada kaya, semiskin-miskinnya orang bule punya rumah, dibiayain sama pemerintah, sebulan dikasih 30 juta. Lah, kalau di Indonesia yang gembel, mana ada dikasih 30 juta? Yang mati ya biarlah mati. Terus ngapain lu pada betelor jadi netizen haters? Bingung gue. Heran gue. Contoh nih, contoh ya, contoh. Satu Sultan Medan udah dilibas sama Mabes Polri, alias dijadikan tersangka dan sudah dipenjara. Netizen lupa ya, kalau netizen yang menyamarkan nama Sultan, sering bagi-bagi duit, sering bantu-bantu orang, kalau mau beli barang selalu murah banget. Pas ada masalah, satu Indonesia bully, hilang deh tuh sultannya. Ntar satu lagi Doni Salmanan, juga katanya sultan. Kalian puja-puja, kalian puji-puji, kesandung masalah, dibully. Satu Indonesia, lupa akan kebaikannya. Itu kan sifatnya kalian. Bener gak? Jangan bagi-bagi duit, pada baik netizen pengemis online.
Giliran ditanya pendapat, dijawab nggak sependapat, dibully. Ntar ada lagi Sultan Skincare, money laundry. Tadinya dipuji-puji, dilaporin polisi, dipenjara, dibully. Itu aja terus sampai rudalnya Rusia datang ke Indonesia. Capek deh. Ntar kalian sematkan lagi nama Sultan ke siapa gitu. Tiba-tiba nama Sultannya kesandung masalah lagi. Penipuan lah, judi online lah, bully lagi. Padahal kalian dapat duitnya. Kalau soal duit, orang yang beriman aja bisa lupa. Kapan dong Indonesia maju kalau netizennya kayak begini? Di Madrid aja semua orang udah pakai electric car. Indonesia masih pada pakai angkot. Desek-desekan, bawa ketek. Kita bisa lihat kutu jalan-jalan gara-gara kena panas matahari. Kapan mau majunya ini negara? Kalau hampir 25% dari rakyat penduduk Indonesia adalah pengemis online, haters, tukang bully, gak ada otak. Di 2022 gak ada perubahan, masih sama aja. Gak apa dah tapi, biar makin banyak yang susah hidupnya, biar cepet-cepet pada modar. Gara-gara kemiskinan, kesibukan ngomentarin artis, kesibukan ngomentarin semua berita yang ada di media sosial. Yang kalian goreng sendiri, kalian nyolot sendiri, kalian komen sendiri. Gue tukang bacot, tapi gue artis. Instagram gue ditonton, Instagram gue di follow. Mau apa? Bacot gue mahal. Pemerintah aja nungguin Instagram gue. Mau ngomong apa lo? Bacot gue mahal. Bacot-bacot begini, ya, gue artis. Tidak akan ada yang bisa mencoret keartisan gue dari manapun. Gue yang ngurusin masalah orang. Masalah siapa yang gue urusin? Hah? Kan lu pada yang tanya. Lu pada yang sewot kalau gue jawab. Kan gobloknya bukan di gue tapi di lu pada. Netizen. Jangan suka pada muter balikin fakta. Sorry, gue gak pernah di blacklist sama TV. Tapi TV yang gue blacklist. Ada gak artis yang berani blacklist TV kecuali gue? Jangan suka muter-muterin fakta. Gak usah bobo Allah. Emang mati masuk surga, masuk neraka, lu ajak-ajak orang. Urus aja neraka sama surga masing-masing. Kayak masuk surga aja.
MNC Group yang gue blacklist. Dia bukan blacklist gue, tapi gue emang blacklist dia. Coba cek lagi di Google. Yang suka pada muter-muterin. Kalian ini suka muter-muterin bukti ya sama fakta. Heran deh gue. Padahal ada loh di Google itu. Udah deh, kalau kalian pada enek sama gue, jangan pula ditonton ini live Instagram gue. Kenapa lu pada tontonin live Instagram gue? Bingung gue. Katanya benci. Percuma juga kan, komen-komen kalian juga gak mungkin bakal gue baca semua. Kalian tuh nonton live Instagram gue tuh ya. Pertama, yang gak suka sama gue. Pertama, kalau kalian miskin gak punya uang, kalian harus beli kuota. Kalau kuota kalian habis, terus kalian mau beli pakai apa? Nyolong dulu di rumah tetangga. Kedua, kalau mau numpang wifi gratis, lama-lama juga orang muak, ditumpangin terus. Ketiga, kalian buang-buang waktu untuk lihat live Instagram gua. Karena kalian akan semakin benci dan akan menjadi penyakit hati terdalam yang mengakibatkan kalian tidak bisa tidur. Dan selalu ingat Nikita Mirzani di otak kecil kalian. Paham? Jadi lebih baik kalau gak suka, jangan ditonton. Ya jangan di follow. Nah, alhamdulillah di rumah ada wifi. Alhamdulillah. Tapi wifi jangan lupa dibayar. Lah, gue gak bilang gue kaya sendiri. Yuk, ini netizen pada gila deh. Pada gila. Emang ada kata-kata gue yang gue bilang gue paling kaya sendiri? Coba buktiin. Emang ada? Emang pada tolol nih netizen, bener deh. Tadi tolol-tololin marah, digoblok-goblokin marah. Tapi goblok beneran, gimana tuh? Gue gak pernah mendeklar diri gue kaya sendiri, gak pernah. Tapi gue bangga, gue punya duit banyak. Beda ya. Karena gue kerja sendiri. Beda ya. Jadi pada goblok lo semua. Kak, videonya tersebar di Twitter. Gak apa-apa, karena gue artis. Udah biasa. Gini, ngomongin lagi soal skincare yang anggota skincare Nora itu datang ke Eropa. Gue kasih tahu ya, ini beneran nih, serius. Di Eropa iklimnya itu bukan kayak di Indonesia, cuman panas dan hujan. Oke, di Eropa ada spring, ada winter, satu lagi apa tuh? Spring, winter, summer. Duh, satu lagi apa dah, gue jadi lupa kan. Pokoknya ada beberapa spring, winter, summer. Apa ya, satu lagi. Kan gue jadi lupa. Pokoknya di Eropa itu setiap iklimnya berubah.
Setiap iklimnya berubah, maka berubah pula skincare-nya. Misal kayak gue nih sekarang lagi winter, winter mau ke spring ya. Iya winter, spring, summer. Gue pakai Nikita Mirzani skincare. Kenapa? Karena pelembabnya tuh banyak bikin kulit nggak kering. Tapi kalau gue datang di bulan Juni, which is itu adalah summertime, gue pasti nggak akan pakai Nikita Mirzani skincare. Gue pasti akan pakai yang bikin kulit gue bener-bener tidak kering, tetap moist, gitu. Paham nggak? Dan di Eropa itu tidak butuh yang namanya suntik putih, tidak butuh yang namanya body lotion whitening, tidak butuh yang namanya skincare whitening, tidak butuh. Mereka itu butuhnya cuman untuk muka supaya lembab, muka supaya tidak kering. Ya iyalah gue promo barang sendiri, gue punya, lu punya nggak? Ya kalau punya barang sendiri ya promoin barang sendiri lah. Tapi kan barang gue kan emang the best of the best. Kalau dipakai di winter, kulit gue glowing. Karena tidak ada peptide, bukan pemutih. Tapi dia lebih moist, lebih kenyal, lebih tidak bikin kering di kulit. Panas-panas skincare nggak laku, kata siapa? Tapi khusus skincare yang untuk summer. Lu pikir bule nggak ada yang pakai skincare di summer? Pada gelap dong mukanya, blok. Heran deh gue. Kalau nggak pernah pergi ke luar negeri yang iklimnya banyak, nggak usah ngebacot deh. Bahas hidung gorong-gorong, oke. Jadi akun The Klenger itu memang dari dulu adalah yang megang dia. Karena dia pernah memasukkan password sama nomor telepon ke email yang dia hack, emailnya Kak Fitri. Gobloknya dia, ya dia masukin emailnya sendiri sama nomor teleponnya. Sebenarnya itu sudah ada di tangannya Pak Polisi di Tangerang Selatan. Cuman karena susah sekali membuktikan itu akunnya siapa, dengan kekuatan bulan dan doa, si gorong-gorong itu ternyata lupa mau live Instagram di akunnya sendiri, tapi lupa ganti. Akhirnya kepencetlah di akun The Winner Klenger. Kelihatanlah sih muka gorong-gorong. Nah itu kan ajib, ya kan? Itu kan udah bukti teraktual gitu. Dan syukur alhamdulillahnya dia live lumayan lama, berapa second gitu. Dan itu sudah masuk ke tangan Pak Polisi lagi. Paham, Burik? Dan itu nanti akan jadi rentetan. Karena adminnya sudah ketahuan spot hidung gorong-gorong. Tidur. Ya baguslah kalau hilang suaranya.